Shalom Bapak Ibu, marilah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diberi judul Memahami Rancangan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab, di mana ayat ini ayat yang tidak asing bagi kita semuanya. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa sukar sulitnya ya untuk memahami rancangan dan jalannya Tuhan. Karena Bapak Ibu, karena keterbatasan dan kemampuan kita sebagai manusia. Namun demikian Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa semua rancangan Tuhan, semua jalannya Tuhan itu selalu benar dan baik adanya. Kadang kita sebagai manusia sering mempunyai satu gagasan, mempunyai satu pemikiran tentang masa depan ya, sehingga kita bisa menyusun strategi dan lain sebagainya ya. Dan kita melihat yang sesungguhnya bahwa apa yang kita pikirkan ya, itu beda dengan rencana dan jalannya Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Amsal Sulaiman ya, di sana tercatat. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal yang ke-16 ayat 1 dan ayat yang ke-9 ya. Demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikianlah Bapak Ibu ya. Terjadi perbedaan antara Tuhan dan kita sebagai manusia. Maka Bapak Ibu ya, sering terjadi satu kebingungan ya, sehingga orang sering timbul satu pertanyaan, apa salah kalau kita membuat rencana? Apa tidak benar kalau kita membuat program? Nah, saudara sekalian, tapi pada saat ini Tuhan telah memberikan satu petunjuk yang tepat buat saya dan saudara, yaitu Amsal Sulaiman 16. Kita baca ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi Bapak Ibu, kita tetap tidak salah buat program, mengatur strategi sedemikian rupa. Namun segala sesuatu yang sudah kita lakukan, kita rencanakan, itu kita serahkan kepada Tuhan, kata firman Tuhan.
Maka dikatakan, ya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, inilah Bapak Ibu yang terkait dalam Tuhan. Kemudian kita akan maju melihat satu peristiwa, ya, di mana Tuhan menyatakan rancangannya yang terbaik bagi umat yang dikasihi. Kita akan melihat dan membaca satu peristiwa yang terjadi, ya, di mana bangsa Israel ketika perjalanan menuju ke tanah Kanaan harus melewati kota Yeriko. Kita baca Yosua pasal yang ke-6, ya. Yosua pasal yang ke-6, saya akan bacakan ayat ini mulai dari ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-5. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Demikianlah Bapak Ibu, satu peristiwa, ya, di mana bangsa Israel dalam perjalanan sudah menuju gerbang kota Yeriko. Ya. Orang-orang Yeriko tahu kalau orang Israel itu akan melewati kota itu. Kemudian dikatakan pada ayat yang pertama, ya, di Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Pada waktu itu terjadi lockdown Bapak Ibu, ya, seperti apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita pada hari-hari yang lampau. Saudara sekalian, ya, di mana pintu gerbang kota Yeriko ditutup, dikunci rapat, ya, dan dikatakan tidak ada orang yang keluar masuk, semua di rumah, ya. Saudara sekalian, tetapi Tuhan ternyata punya program yang berbeda, di mana pada waktu itu seperti tadi firman Allah yang sudah kita baca bersama-sama, Yosua yang ditunjuk sebagai pemimpin memimpin Israel, Tuhan berfirman kepada Yosua supaya Yosua bisa menyampaikan kepada bangsa Israel, dan sekaligus Yosua bisa mengatur mereka sedemikian rupa. Barisan diatur, di mana imam harus membawa, saudara sekalian, ya, membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut dan lain sebagainya. Prajurit diatur sedemikian rupa, ya. Dan Yosua
melaksanakan hal itu. Dan orang-orang Israel yang sudah diberitahukan oleh Yosua, mereka betul-betul mengindahkan. Saudara sekalian, mereka mengikuti petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Mereka betul-betul mendengar, melakukan semua sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saudara sekalian, saudara sekalian, ketika mereka sudah mengikuti petunjuk dari Tuhan, sehingga saudara sekalian, kota Yeriko yang begitu sangat tebal, tinggi, panjang temboknya, ternyata dengan apa yang mereka lakukan, tembok itu bisa hancur dan roboh. Saudara sekalian, kemudian orang-orang Israel bisa melewati kota itu. Bapak Ibu, rancangan orang-orang di Yeriko sudah berusaha sedemikian rupa, saudara sekalian, tapi ternyata Tuhan punya cara, punya rancangan yang berbeda. Kita melihat di sini, Bapak Ibu, kenapa tembok Yeriko yang begitu sangat kuat tetapi bisa roboh, saudara sekalian? Karena apa? Kita melihat karena orang-orang Israel itu, saudara sekalian, mereka betul-betul mentaati, dengar, tunduk, dan menurut petunjuk daripada Tuhan. Saudara sekalian, itulah yang terjadi. Saudara sekalian, mereka benar-benar mentaati tentang petunjuk yang sudah diatur oleh Yosua. Maka apa, Bapak Ibu? Terjadilah sebuah mukjizat sehingga orang Israel bisa melewati Yeriko dengan baik. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sempat saya renungkan bahwa masa-masa ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pengerja-pengerjanya Tuhan, masa-masa ini ketaatan kita ini sedang diuji. Saudara sekalian, iman percaya kita, saudara sekalian, sudah sampai pada masa pengujian. Saudara sekalian, di mana ketaatan kita sedang diuji, kesetiaan kita sedang diuji, ketekunan kita sedang diuji, kesabaran kita sedang diuji, kesungguhan kita sedang diuji oleh Tuhan. Saudara sekalian, saudara sekalian, bahwa taat itu sama dengan patuh atau menurut perintah. Saudara sekalian, di mana orang-orang Israel betul-betul dia patuh dan menurut semua perintah Tuhan. Saudara sekalian, kemudian apa? Selain mereka mentaati semua petunjuk, semua peraturan, mereka melakukan tugas-tugas itu dengan satu kesetiaan. Dalam arti kata yang lain, mereka mengerjakan semua dengan tanggung jawab. Saudara sekalian,
Kemudian saudara-saudara, kita melihat ketekunan juga sedang diuji. Tekun itu sama dengan rajin dan melakukan segala sesuatu dengan terus menerus. Saudara sekalian, bangsa Israel dengan tekun melakukan itu semuanya, tidak berhenti di tengah jalan. Mereka melakukan selama 6 hari, mengelilingi tembok itu hanya 1 kali. 1 kali mengelilingi kembali di perkemahan selama 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan katakan, pada hari yang ke-7 kamu harus mengelilingi tembok ini 7 kali. Tekun, rajin, melakukan terus, tidak berhenti di tengah perjalanan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kesabaran itu juga diuji. Saudara sekalian, sabar itu adalah tidak lekas putus asa, tidak gampang marah, tidak cepat-cepat mutung. Itu sabar. Bapak Ibu, kita melihat bangsa Israel. Secara logika, secara manusia mungkin mereka berpikir, apakah mungkin hal ini bisa? Tetapi saudara sekalian, betul-betul bangsa ini memiliki satu kesabaran. Dia tidak berputus asa. Hari pertama sampai hari ke-6 belum ada tanda-tanda sedikit pun. Tapi dia tidak putus asa. Dengan kesabaran melakukan itu semua. Dengan segenap hati mereka lakukan. Dia tidak marah kepada yang lain. Tidak mutung. Tapi semuanya dikerjakan dengan tuntas. Sehingga Bapak Ibu, terbukti seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau sudah semua kamu lakukan, maka tembok itu akan runtuh. Betul Bapak Ibu. Setelah mereka melakukan sedemikian rupa, dengan taat, tanggung jawab, tekun dan sabar, saudara sekalian, terjadilah satu mujizat. Terjadi di luar logika dan kemampuan manusia. Itulah rancangan Tuhan, itu sangat baik. Bapak Ibu, dikatakan rancanganmu beda dengan rancanganku, jalanku beda dengan jalanmu. Itulah perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tetapi kita imani semua rancangan dan jalan Tuhan itu adalah benar, baik, dan menguntungkan. Oleh sebab itu monggo Bapak Ibu, kita akan memahami rancangan Tuhan yang terbaik buat kita semua. Yang kedua, saya katakan di hadapan penjenengan semua, pada masa-masa ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia, para pelayan Tuhan sedang sampai pada satu pengujian. Saya ulangi lagi, ketaatan kita sedang diuji. Sejauh mana kita bisa mengikuti petunjuk dan mengikuti aturan. Kesetiaan kita sedang diuji. Sejauh mana tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Ketekunan kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah mau melakukan pekerjaan dan tugas ini secara terus-menerus? Kesabaran terlebih sekarang betul-betul sedang sampai pada taraf satu pengujian. Maka mari Bapak Ibu,
apapun yang sedang terjadi, pengujian-pengujian itu mari kita akan terima bersama-sama, sehingga kita semua bisa memahami ternyata rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik buat kita semuanya. Ayat terakhir kita akan membaca di dalam suratan Yakobus. Ya, kita melihat suratan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dikatakan berbahagia, ya, kepada orang yang bertahan dalam setiap pencobaan. Saudara sekalian, ya. Dan apabila sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan. Itulah rancangan Tuhan yang terbaik. Maka mari Bapak Ibu, meskipun dalam firman Tuhan dikatakan kok jalan Tuhan itu beda sekali dengan apa perjalanan kita, tapi marilah kita akan memahami tentang rancangan Tuhan itu sangat menguntungkan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Kita akan bersama-sama menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di mana pada saat ini kita sedang diuji oleh Tuhan, supaya Tuhan berikan kepada kita kemampuan. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Bapa Allah yang Maha Besar, Allah yang sangat memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah tidak pernah berhenti Tuhan memberitahukan kepada kami hal-hal yang baik dan benar. Ya Tuhan, saat ini Engkau telah berikan petunjuk bagi kami supaya kami bisa memahami tentang rancangan-rancangan Allah yang terbaik bagi kami semuanya. Kalau pada saat-saat ini kami sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat berat, yang mana secara manusia kami merasa berat, bahkan tidak sanggup, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami jalan tanpa Engkau, melainkan Tuhan akan menyertai langkah perjalanan hidup kami ke depan. Kami menyerahkan kelangsungan hidup ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah itu akan terus menyertai sepanjang kehidupan kami sebagai umat-Mu. Tuhan akan berikan kepada kami kesabaran, ketaatan, ketekunan, dan kesabaran. Kami serahkan seluruh keadaan ini ke dalam tangan Engkau. Ini doa kami yang sudah kami panjatkan dalam satu nama Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama terima berkat Tuhan. Dimohon Bapak Ibu akan mengangkat tangan dan Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan,
penghiburan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai mulai dari sekarang ini hingga sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.